Halo, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Douglas Nathan Pareta, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, dosen di program studi farmasi Fakultas MIPA Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, pada mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Farmasetika Dasar dengan bobot 3 SKS pada semester 1. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah kefarmasian. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami resep obat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sediaan farmasi. Selanjutnya, deskripsi singkat dari mata kuliah Farmasetika Dasar ini. Mata kuliah ini berisi pokok bahasan pendahuluan yang mencakup sejarah kefarmasian, resep obat, sediaan farmasi solid. Di dalamnya ada puyer, serbuk, tablet, kapsul, dan supositoria, dan sediaan semisolid yang di dalamnya mencakup sediaan salep, pasta, krim, dan gel. Luaran yang diharapkan dari mata kuliah ini diantaranya dari aspek pengetahuan, yakni menguasai konsep, prinsip, dan teori farmasetika, dan dari aspek keterampilan khusus, yakni mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan teoritis farmasetika dalam praktek pelayanan farmasi, baik di rumah sakit, industri, apotik, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Dengan model pembelajaran yang saya terapkan, yakni Student Centered Learning, atau mahasiswa sebagai pusat dari seluruh pembelajaran, yaitu mahasiswa yang kreatif, mandiri, dan menemukan pengetahuan. Sistem perkuliahan yang saya gunakan yakni hybrid, ada luring dan juga daring. Daring saya menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet, sedangkan jika perkuliahan luring dilaksanakan langsung di kampus. Untuk pengumpulan tugas, mahasiswa mengirimkan melalui email dan juga telegram. Sedangkan kuis saya berikan secara langsung selesai tatap muka. Dan untuk sistem dan skala penilaian, saya mengikuti panduan akademik Fakultas MIPA UKIP. Skala penilaiannya, kehadiran 10%, kuis tugas mandiri, tugas kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Nah, berikut ini salah satu proses perkuliahan yang saya lakukan dari 1 kali tatap muka dalam sub CPMK 8, yakni menjelaskan sediaan gel. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Baik, saat ini kita akan lanjutkan untuk materi perkuliahan kita. Jadi, sekali lagi materi kita hari ini berkaitan dengan sediaan gel. Pengertian dari sediaan gel itu merupakan bentuk sediaan semi padat yang transparan atau buram yang terdiri dari partikel atau molekul polimer yang membentuk jaringan 3 dimensi di dalam medium cairan. Jadi, untuk sediaan gel ini, sekali lagi dia adalah sediaan semi padat yang secara teksturnya itu kita bisa lihat dalam bentuk transparan, tapi tergantung dari basis yang ada pada sediaan gel itu. Jadi dalam sediaan gel itu ada partikel, ya, ada bahan aktif atau bahan tambahan, baik itu dalam bentuk partikel atau juga dalam bentuk molekul polimer, ya, yang ketika dia ditambahkan larutan, ya, atau dia ditambahkan dengan pelarut, maka dia akan membentuk jaringan 3 dimensi. Artinya bahwa bahan-bahan
padat yang kita gunakan sebagai basis ini, ya, dia akan terdispersi dalam pelarut yang digunakan. Nah, kemudian untuk sediaan gel, ya, digunakan dalam pengobatan secara topikal, ya. Jadi untuk pengobatan topikal itu berarti pengobatan yang kita gunakan secara lokal, ya. Jadi pengobatannya itu di bagian permukaan kulit, maka itu pada bagian tangan atau pada bagian wajah, ya. Itu yang dimaksudkan penggunaan secara topikal. Jadi sekali lagi untuk sediaan gel ini penggunaannya secara topikal, ya, untuk meningkatkan bahan aktif, ya, meningkatkan penetrasi bahan aktif ke dalam kulit atau mukosa dari kulit. Jadi sekali lagi penggunaan topikal itu berarti penggunaan yang digunakan pada bagian kulit, ya. Kemudian untuk sediaan gel ini dia memiliki tekstur yang lebih ringan. Jadi dia tidak berminyak, kemudian memberikan sensasi dingin saat kita gunakan atau saat kita aplikasikan. Jadi dia berbeda dengan sediaan salep, ya. Kalau kita sudah pelajari sebelumnya untuk sediaan salep itu, untuk basisnya itu ada nama lemak, ya, yang banyak yang digunakan atau basis minyak yang banyak digunakan dalam formulasi sediaan salep. Nah, berbeda dengan kalau yang gel, ya, itu dia lebih besar atau lebih banyak basis yang kita gunakan itu adalah air, ya. Oleh karena itu dari sisi tekstur, ya, bentuk dari sediaan gel itu dia berbeda dari sediaan-sediaan semi solid yang lain. Nah, kemudian untuk sediaan gel ini digunakan dalam formulasi obat dermatologis yang tadi untuk gangguan-gangguan pada kulit, ya. Ya, seperti anti jerawat, kemudian misalnya untuk kepentingan anestesi lokal, ya, dan kemudian untuk produk-produk kosmetik. Nah, sebagian besar untuk produk-produk kosmetik saat ini kita bisa lihat, ya, banyak menggunakan pendekatan sediaan gel dalam formulasi, ya, karena kita lihat yang di atas bahwa gel ini digunakan pada kulit atau digunakan secara topikal, dan kalau kita lihat untuk produk-produk kosmetik ya banyak kan kita gunakan secara topikal. Nah, tapi untuk kepentingan misalnya untuk anestesi lokal juga, nah seringkali itu digunakan sediaan-sediaan gel, ya, dalam terapi atau dalam efek lokal yang diinginkan, misalnya pada saat pasien akan dioperasi, ya. Ketika dia misalnya dioperasi pada bagian otot di bagian tangan, maka untuk anestesi lokal yang dalam bentuk gel itu diberikan pada bagian yang akan dioperasi. Jadi ini untuk pengertian dari sediaan gel, dan kemudian kita lihat yang berikut, bagaimana sifat fisika atau sifat fisikokimia dari sediaan gel itu sendiri. Nah, yang pertama, untuk jenis gel berdasarkan basis yang digunakan. Jadi kalau berdasarkan basis yang digunakan, kita lihat ada hidrogel. Nah, jadi kalau basisnya itu hidrogel, itu basis yang larut dalam air yang digunakan untuk meningkatkan penetrasi obat pada bagian yang hidrofilik. Kemudian ada organogel, ya. Ini basis yang larut pada minyak, ya, digunakan untuk obat-obat yang sifatnya larut pada minyak atau yang lipofilik. Jadi ini ya untuk yang pertama, sifat fisikokimia gel ditinjau berdasarkan basis yang kita gunakan. Jadi ada basis yang larut air, kemudian ada basis yang larut minyak. Kemudian yang berikut ada viskositas dan reologi. Jadi untuk viskositas dan reologi ini uji ini dilakukan untuk kita mengetahui sifat alir dan elastisitas dari gel yang sebelum kita aplikasikan. Jadi untuk sifat viskositas dan reologi ini, ya, ini sangat penting dalam pembuatan sediaan gel, karena untuk viskositas atau sifat alir dari gel itu nanti akan dia berpengaruh terhadap daya sebar. Nah, kalau untuk viskositas dari gel yang tentu dia lebih besar dari sediaan salep, ya, atau sediaan semi padat yang lain, ya, katakanlah salep. Karena kenapa dia lebih besar? Karena kita lihat tadi basis yang lebih dominan pada sediaan gel ini adalah basis air atau bahan dasar air yang banyak kita gunakan. Nah, kemudian untuk daya sebar, sifat
fisikokimia yang ketiga itu ada daya sebar. Jadi gel ini memiliki daya sebar yang baik sehingga mudah diaplikasikan bahkan di area berbulu atau dalam permukaan tidak rata. Ya. Jadi ini keuntungan dari sediaan gel bahwa daya sebarnya itu dia ketika kita formulasikan dalam sediaan gel dengan basis yang kita gunakan ya, itu daya sebar yang dihasilkan itu sebagian besar itu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kemudian yang berikut ada pH ya. Jadi gel harus memiliki pH yang mendekati pH kulit. Ya. Jadi kalau untuk pH kulit itu range-nya itu ada pada kisaran 4 sampai 6. Ya. Jadi kalau untuk pH normal kulit kita itu ada pada angka 7. Ketika dia misalnya ada pada angka 4 sampai dengan 6, berarti itu dia masuk pada kategori asam lemah ya. Jadi untuk menghindari iritasi dan meningkatkan stabilitas bahan aktif. Nah, ini penting untuk kita melihat sifat fisikokimia dari gel untuk pH yang ada pada sediaan gel ya. Jadi pH-nya itu harus kita buat ada pada kisaran 4 sampai dengan 6 ya. Karena kalau misalnya dia di bawah 4 atau dia di atas 6 itu, nah tentu itu dia akan menimbulkan gangguan, misalnya gangguan kesehatan kulit yang lain, seperti misalnya iritasi. Ya. Oleh karena itu sekali lagi untuk nilai pH dari gel itu harus diperhatikan, harus ada pada kisaran 4 sampai dengan 6. Nah, kemudian sifat fisikokimia yang berikut adalah stabilitas. Untuk stabilitas ini menjadi penting karena kita akan melihat berapa lama ya gel yang kita buat ini bisa bertahan tetap stabil dalam sediaan yang kita buat ya. Jadi untuk bahan aktif atau bahan tambahan atau basis itu tidak memisah ya dalam sediaan itu. Artinya bahwa sediaan gel itu tetap menghasilkan sediaan yang homogen ya. Jadi pada sifat fisikokimia sekali lagi pada bagian stabilitas ini kita melihat apakah terjadi pemecahan gel atau perubahan viskositas selama penyimpanan. Nah, itu untuk sifat fisikokimia dari gel. Nah, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, barangkali ada yang ingin bertanya. Permisi, Mner. Ya, silakan Injilia. Saya ingin bertanya tentang stabilitas. Jadi untuk standar pengujian stabilitas itu, Mner, dibutuhkan berapa lama, Mner? Waktu. Oke, terima kasih pertanyaan yang baik berkaitan dengan waktu yang kita gunakan dalam pengujian stabilitas. Jadi tergantung dari persediaan ya, tergantung dari sediaan farmasi yang digunakan. Tapi dalam hal ini untuk gel itu standarnya itu 1 minggu ya. Jadi yang pertama itu sekali lagi 24 jam, kemudian 1 minggu, 1 bulan, kemudian 3 bulan dan 1 tahun ya. Jadi itu waktu yang digunakan dalam pengujian stabilitas. Boleh, Injil? Ya, boleh, Mner. Terima kasih, Mner. Oke, baik. Kita lanjut untuk komponen utama dari sediaan gel. Yang tadi kita sudah lihat untuk sifat fisikokimianya, kemudian jenis-jenis dari gel. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang menjadi basis atau komponen utama dari sediaan gel ini. Nah, yang pertama itu ada gelling agent atau zat yang membentuk struktur gel ya. Jadi komponen yang pertama itu adalah gelling agent atau agen yang membuat struktur gel. Nah, bahan yang digunakan atau komponen yang digunakan itu ada karbomer, kemudian ada HPMC, natrium CNC ya. Jadi ini bahan-bahan yang digunakan sebagai gelling agent atau basis gel. Nah, kemudian yang kedua, komponen yang kedua itu adalah pelarut ya. Jadi untuk pelarut ini dia menjadi medium tempat gelling agent ini terdispersi. Jadi menjadi tempat larut atau terdispersinya turgel ya yang masuk pada kategori agen ya. Jadi contoh di sini untuk pelarut yang digunakan sebagai komponen utama itu ada air suling, kemudian ada juga aqueous, ada alkohol, kemudian juga ada gliserin dan propylene glycol. Nah, ini pelarut yang sering digunakan sebagai komponen utama untuk pembuatan gel. Kemudian yang
berikut komponen yang berikut adalah netralisator. Jadi netralisator ini dia digunakan untuk mengubah gel enzim menjadi bentuk gel yang stabil. Ya. Nah, ini contoh ada trietylmolamin, ada natrium hidroksida, ada kalium hidroksida. Nah, ini yang digunakan sebagai netralisator. Nah, kemudian bahan aktif. Ya, ini bagian penting yang harus kita lihat. Bahan aktif dalam itu obat atau senyawa aktif yang ingin dihantarkan secara topikal. Jadi contoh di sini untuk bahan aktif kita gunakan ketoprofen ya untuk kepentingan misalnya sebagai antiinflamasi ya, atau untuk efek anestesi lokal ya kita gunakan misalnya lidocaine sebagai bahan aktif ya. Kemudian yang berikut ada penyesuaian pH. Jadi komponen yang kita gunakan untuk bagaimana mengatur nilai pH dari sediaan gel kita. Jadi untuk penyesuaian nilai pH ini diperlukan untuk meningkatkan stabilitas dan kenyamanan kulit. Ya. Ada asam sitrat, kemudian ada trietylmolamin, kemudian ada natrium oksida. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan yang digunakan untuk bagaimana menjaga stabilitas untuk nilai pH. Jadi tadi kalau untuk nilai pH-nya itu sangat penting dalam sediaan ini karena ini digunakan secara topikal, maka pH dari sediaan itu harus sesuai dengan pH dari kulit. Nah, kalau misalnya nilai pH-nya itu melebihi dari nilai pH kulit, maka tentu akan menimbulkan gangguan-gangguan kulit seperti iritasi atau ketidaknyamanan yang lain yang bisa dialami. Nah, kemudian yang berikut ada preservatif. Ya, preservatif ini digunakan untuk bagaimana mencegah kontaminasi mikroba, terutama pada hidrogel atau sediaan salep yang obatnya itu larut pada air, ya, atau banyak dia mengandung air. Nah, ini digunakan preservatif atau bahasa lainnya ini seperti pengawet, ya, pengawet yang harus digunakan. Nah, contoh di sini ada benzoat natrium, ya, ini digunakan sebagai pengawet pada sediaan gel. Nah, saudara-saudara, ini sekali lagi komponen utama dari sediaan gel. Jadi teman-teman bisa lihat untuk komponen-komponen utama yang harus kita penuhi ya ketika kita akan membuat suatu sediaan gel. Oke, jadi sebelum kita lanjut, nah barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari materi komponen utama dari gel ini. Terima kasih, izin Ner. Silakan, Octavio. Ya, terkait dengan salah satu komponen utama yaitu bahan aktif, apakah dari bahan aktif ini itu hanya bersumber dari kimia sintetik atau bisa bersumber dari sumber lainnya? Kalau ada boleh disebutkan, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Okta. Jadi apakah cuman bahan kimia sintetik yang digunakan sebagai bahan aktif? Ya, itu pertanyaan dari Okta. Dan ini pertanyaan yang menarik. Oke, barangkali ada dari mahasiswa yang boleh menjawab pertanyaan dari teman kita dari Okta. Kalau ada, Mer, persilakan. Oke, silakan Marlensia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Okta. Nah, bahan aktif itu tidak hanya bersumber dari bahan kimia sintetis, tetapi bahan aktif itu juga bisa bersumber dari bahan kimia yang sintetik atau secara bahan alam. Terima kasih. Oke, terima kasih Marlensia, terima kasih Okta. Jadi kalau kita bicara bahan aktif apa saja yang kita gunakan dalam formulasi sediaan gel, nah tentu apa yang dijawab oleh Marlensia juga tadi itu sudah tepat bahwa bukan hanya dari bahan kimia sintetik saja yang kita bisa gunakan sebagai bahan aktif. Pada slide sebelumnya tadi sudah ada misalnya dalam jenis gel ya, ada yang gel kosmetik. Nah, itu yang digunakan sebagai bahan aktif itu adalah aloe vera ya. Aloe vera ini adalah lidah buaya. Nah, ini bahan aktif langsung dari alam. Jadi bisa digunakan dalam bentuk ekstrak tanaman atau tumbuhan ya. Bisa kita kembangkan menjadi bahan aktif. Jadi sekali lagi tidak berpatokan hanya pada bahan-bahan kimia sintetik yang kita dapat gunakan sebagai bahan aktif, tetapi dari
bahan-bahan alam, ya apakah itu dari misalnya dalam bentuk ekstrak. Nah, itu kita bisa gunakan juga sebagai bahan aktif dalam pembuatan sediaan gel. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk evaluasi dari sediaan gel, ya. Untuk evaluasi sediaan gel, kita lihat yang pertama ada yang namanya uji organoleptik. Jadi untuk uji organoleptik itu berarti uji yang kita gunakan panca indera kita menggunakan misalnya untuk pengujian warna, ya. Pengujian warna itu kita misalnya dengan mata kita akan melihat apakah warnanya ini sudah sesuai dengan standar yang ditentukan atau belum. Nah, kemudian uji organoleptik yang lain itu adalah uji bau, ya. Jadi bau dari sediaan kita itu kita sudah punya standar, ya. Kita akan mencium, jangan sampai kemudian sediaan kita itu baunya bau tengik, ya, atau berbau asam. Kemudian tekstur dari gel yang kita buat itu, ya, kita akan uji teksturnya itu, misalnya kita akan menggunakan tangan atau misalnya kita menggunakan objek las, ya, untuk kita lihat apakah sediaan kita itu betul-betul sudah tercampur homogen, ya, apakah bahan kita itu misalnya gelnya itu sudah betul-betul larut, ya, jangan sampai kemudian dari di sediaan kita itu masih terdapat ada butiran-butiran kecil yang terdapat pada sediaan gel kita. Nah, itu yang kita bisa uji lewat pengujian organoleptik. Jadi uji organoleptik ini yang kita bisa uji secara langsung menggunakan panca indera kita. Kemudian yang kedua untuk evaluasinya itu adalah uji homogenitas. Ya, jadi uji homogenitas itu, jadi syaratnya gel itu harus homogen tanpa pemisahan atau tanpa ada gumpalan. Jadi uji homogenitas itu dilakukan sekali lagi untuk kita melihat gel yang kita buat ini antara bahan aktif, kemudian gel ejen, dan juga bahan-bahan tambahan yang lain itu tidak terjadi pemisahan ketika setelah kita lakukan pencampuran atau kita lakukan homogenisasi, ya. Setelah itu dalam uji homogenitas ini kita akan lihat sediaan kita itu tidak terjadi pemisahan, ya, antara bahan tambahan atau bahan aktif, atau tidak terjadi pembentukan gumpalan-gumpalan, ya, ketika setelah kita buat homogenisasi kemudian kita diamkan, ya, kita akan uji. Jangan sampai kemudian di sediaan kita itu ada gumpalan. Nah, itu menandakan bahwa ada interaksi atau ada sesuatu yang tidak stabil yang harus kita lihat dari formula kita. Kemudian yang selanjutnya uji pH, yang tadi di awal sudah sampaikan bahwa idealnya untuk pengujian pH itu dia ada pada range atau rentang 4 sampai 6, ya. Untuk pH meternya itu sekitar 4 sampai 6. Kemudian yang selanjutnya adalah uji viskositas dan rheologi. Nah, ini kita menggunakan alat seperti viskometer, ya, kita melihat sifat alir, ya, sifat alir dari sediaan gel kita itu. Jadi ada ketentuan khusus untuk sediaan gel, dia harus memenuhi kriteria viskositas, nilai viskositas sesuai dengan formula kita. Jadi formula gel kita itu juga penting untuk kita melihat dia punya sifat alir, jangan sampai kemudian sediaan kita ini terlalu encer, ya, ketika misalnya di viskositas itu tidak tepat, maka gel yang kita hasilkan itu bisa jadi misalnya dalam sediaannya itu bisa terlalu encer. Nah, oleh karena itu bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan yang untuk bagaimana kita meningkatkan viskositas itu takarannya itu harus sesuai dengan formula kita. Kemudian uji daya sebar. Nah, ini dalam pengujian daya sebar kita menggunakan metode cakram. Ada 2 plat atau penggaris yang kita akan ukur seberapa besar daya sebar yang dihasilkan ketika kita taruh di misalnya di objek las untuk sediaan kita. Daya sebarnya itu berapa milimeter yang terbentuk. Kemudian selanjutnya untuk uji mikrobiologi.
Nah, sekali lagi perlu untuk dilakukan uji mikrobiologi dalam evaluasi sediaan gel ini, karena basis yang kita gunakan itu dia menggunakan air yang sekitaran 70%. Oleh karena itu, ketika banyak kita menggunakan air sebagai basis dalam pembuatan gel, maka dia akan mudah untuk terkontaminasi dari bahan-bahan mikroba seperti bakteri atau jamur, ya, itu mudah sekali untuk menjadi bahan kontaminan pada sediaan kita. Oleh karena itu perlu untuk kita lakukan pengujian mikrobiologi. Nah, kita harus uji sterilisasi dari sediaan kita. Sekali lagi, ini digunakan atau dilakukan uji ini untuk menghindari jangan sampai sediaan kita itu mengandung bahan-bahan kontaminan. Kemudian selanjutnya uji stabilitas, kita melihat apakah terjadi pemecahan gel atau perubahan viskositas selama penyimpanan. Nah, ini tujuan dari uji stabilitas ini. Sekali lagi kita melihat stabilitas sediaan kita selama waktu penyimpanan, ya. Atau misalnya yang tadi Mir sampaikan bahwa setelah sediaan itu diedarkan, ya, apakah ketika di proses distribusi, ya, ketika dalam pengangkutan sediaan kita ini masih tetap stabil, ya, atau misalnya ketika disimpan pada suhu yang suhu ruang atau suhu yang terpapar sinar matahari langsung, dia tetap stabil atau terjadi perubahan. Nah, oleh karena itu penting untuk dilakukan uji stabilitas. Nah, selanjutnya saudara-saudara kita bisa lihat bagaimana perbandingan antara gel dengan bentuk sediaan yang lain. Untuk perbandingan ini kita lihat parameternya. Yang pertama untuk konsistensi. Nah, kalau pada sediaan pasta itu dia cenderung lebih padat daripada sediaan gel, ya. Nah, kemudian pada sediaan salep konsistensinya itu lembut sama halnya dengan krim, ya. Tapi kalau pada sediaan gel dia lebih semi padat, artinya dia yang tadi karena 70%-nya itu dia mengandung air, maka dia lebih encer dari sediaan krim ataupun salep. Nah, kemudian dari zat padat. Nah, kalau pada pasta itu dia ada terkandung di atas 50%, kemudian kalau di salep itu zat padatnya itu di bawah 10%, ya. Kalau pada krim dia sama dengan salep di bawah 10%, dan untuk sediaan gel, nah, dia zat padatnya itu di bawah 5%. Kemudian untuk penetrasi obat, nah kalau pada pasta itu penetrasinya rendah, salep dan krim sama penetrasinya juga rendah, tapi kalau pada gel itu penetrasinya tinggi. Kenapa dia tinggi? Karena bentuknya tadi, teksturnya itu yang zat padatnya di bawah 5%, sudah tentu dia lebih encer, dia lebih mudah untuk berpenetrasi pada permukaan kulit dibandingkan dengan salep dan juga pasta atau krim. Nah, kemudian untuk preservatif, ya, biasanya tidak digunakan pada pasta, pada salep ini kadang digunakan. Nah, kalau pada krim umum dia menggunakan preservatif. Nah, kalau pada gel ini kadang juga digunakan. Kemudian untuk parameter yang terakhir, indikasi. Nah, kalau misalnya untuk lesi berat itu pada pasta, kemudian lesi kering ini pada salep. Kalau untuk krim ini untuk kulit normal. Nah, kemudian kalau gel itu pada kondisi yang inflamasi. Nah, kemudian materi kita yang terakhir ini tadi Ner sudah sampaikan bahwa ada contoh untuk pengembangan bahan alam, ya, yang dikembangkan menggunakan pendekatan formulasi sediaan gel. Nah, baru-baru ini ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kita, ya, alumni kita untuk mahasiswa farmasi yang dia mengembangkan bahan alam, ya, daun atau ekstrak daun kemangi ini dia kembangkan dalam pendekatan sediaan gel, ya, untuk penyembuhan luka sayat, ya. Jadi demikian untuk materi kita perkuliahan kita di hari ini.
dengan topik sediaan semi solid untuk sediaan gel.